Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 adalah Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, pasal 10, ayat 1 sampai 8. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban pada rakyatnya, dan pemerintahan orang arif adalah teratur. Seperti penguasa bangsa, demikian pun para pegawainya, dan seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di atas tangan Tuhanlah terletak kemujuran seorang manusia, dan kepada para pejabat dikaruniakan olehnya martabatnya. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, pasal 2, ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21.
Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup sebagai orang merdeka. Santo Thomas More yang lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1478 dan wafat dipenggal kepalanya pada tanggal 6 Juli tahun 1535 di London, dihormati sebagai martir dan pelindung para negarawan, politisi dan pemerintah. Dan sejak tahun 1980, namanya juga dimasukkan dalam kalender para orang kudus gereja Anglikan. Karir sipilnya di Istana Raja Inggris menonjol. Ia diangkat menjadi anggota Dewan Penasihat Raja Henry ke-8 dan Kanselir Tinggi Inggris. Ia menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan mengedepankan hati nurani. Penolakannya untuk menghadiri pemahkotaan Anne Boleyn sebagai Ratu Inggris dianggap sebagai pengkhianatan. Ia juga dituduh menerima suap walaupun tidak terbukti dan dianggap tidak taat pada perintah raja, maka kepalanya dipenggal. Kata-kata terakhirnya adalah, "Saya mati sebagai hamba raja yang baik, tetapi pertama-tama sebagai hamba Allah yang baik." Ia menjadi inspirasi bagi mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani kepentingan umum daripada kepentingan penguasa. Saudara-saudariku terkasih, diperhadapkan pada pertanyaan untuk menjeratnya, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus menunjuk kemunafikan orang-orang Farisi. Mereka tidak memiliki integritas, yang ada hanyalah niat dan pikiran jahat untuk menyingkirkan Yesus yang dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan mereka. Perayaan Hari Kemerdekaan adalah perayaan syukur atas anugerah sebagai orang-orang merdeka.
Hal ini sekaligus mengandung undangan untuk hidup sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Kita juga diingatkan bahwa kita mempunyai 2 tanggung jawab yang harus kita penuhi, baik kepada negara dan kepada Allah. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan kepada mereka yang diberi kewenangan memerintah masyarakat, diingatkan bahwa panggilan utama mereka adalah untuk melayani kepentingan Allah dan kepentingan umum. Mereka juga dipanggil untuk menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat yang mempunyai integritas dan hati nurani jernih, serta komitmen yang berorientasi pada kepentingan Allah dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Semoga demikian. Amin.